side project BMW E38. Videonya ada, ya klik link di atas ya teman-teman. Dan gua belum lama ini ambil mobil Ford Everest. Nanti gue ceritain kenapa gue ambil ini. Terus gue akan juga ceritain tentang sedikit sejarah mengenai Ford dan tipe-tipe mobil Ford Everest di Indonesia. Terus juga mengenai fitur dan spek-speknya. Selanjutnya mobil ini udah gue apain aja dari gue ambil sampai udah gue rapin nih sebagian. Nah, sedikit cerita mengenai sejarah Ford. Ford itu pertama kali ada di Indonesia itu tahun 1989 ya. Dan sampai di 2015 sebelum akhirnya dia angkat kaki dari Indonesia. Untuk Ford Everest sendiri ada 3 generasi. Jadi generasi pertama itu di 2003 sampai 2006. Dan generasi kedua itu ada di 2007 sampai 2015. Dan generasi kedua itu ada beberapa kali facelift pertama, facelift kedua. Jadi kalau yang headlamp dan grillnya itu berbeda, itu dia adalah masih generasi kedua tapi beberapa kali facelift. Jadi jangan sampai ketuker ya, karena kebanyakan orang itu mengiranya itu generasi ketiga. Padahal generasi ketiga itu memang sudah tidak keluar di Indonesia pabrikannya 2015 karena sudah cabut. Generasi ketiga itu 2015 sampai sekarang. Dia lebih ke membulat bodi keseluruhannya seperti Fortuner atau Pajero ya, kompetitornya. Untuk generasi pertama itu dia rata-rata two tone, terus lampunya persis sama kayak gini, masih kotak, sama grillnya lebih kecil. Untuk mesinnya masih diesel konvensional, jadi masih turbo diesel injection yang biasa. Lalu untuk generasi kedua, ini generasi kedua itu common rail, jadi ada tulisannya TDCi. Nah itu perbedaannya. Yang pertama itu mirip, masih kayak karakternya kayak Isuzu Panther ya. Untuk kondisi mesinnya masih bagus banget gue dapetnya. Ini jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa di Ford Everest ini ada beberapa tipe, yang Gen 1, 2, 3. Untuk Gen 1 itu dia TDI 2500 cc 110 HP. Untuk yang TDCi 2500 cc 140 HP, itu generasi kedua. Yang generasi ketiga ada beberapa varian yang di Indonesia itu masuk di Durator 2200 cc 157 HP dan Durator 3200 cc 185 HP. Nah ini untuk akinya pakai yang 100 aki YS, besar banget ya. Area pendinginnya, radiator dia pendingin di sini. Terus juga ini kemarin udah gua cek, untuk maticnya masih oke, tinggal dikuras aja, diganti olinya, sama cek rem juga. Kemarin ada kebocoran di sini nih. Ini aja nih udah dilem, jadi cepet berkurang ya. Ini kan speknya dipakai dot 3 ini sesuai saran dari bengkel fast. Nanti akan gua kasih tahu di video berikutnya ya, gua ke bengkel mana aja itu untuk bengkel langganan Ford yang rekomendasi. Ini pakai dot 4. Udah dicek remnya, kampasnya masih bagus, remnya juga masih bagus, hanya ada kebocoran aja. Jadi alhamdulillah aman, rem aman, matic juga aman, dikuras aja kayak gitu. Secara mesin ini sangat bandel ya kalau untuk mobil Ford Everest mau di generasi manapun. Nah untuk sistem penggeraknya ada yang 4x2, ada yang 4x4 atau 4x4. Ini kebetulan yang gua ambil adalah 4x2. Terus untuk transmisinya ada yang manual dan juga matic. Untuk manualnya ada 5 speed, untuk maticnya ada yang 4 speed, 5 speed, dan untuk yang generasi terbaru dia udah 6 speed untuk maticnya. Kita akan lihat satu persatu ya desain eksteriornya. Kalau secara tampilan keseluruhan ya sini gagah banget, Amerika banget, bentuknya mengotak. Jadi dari belakang dia patah kotak, terus juga ke depan juga mengotak. Berbeda dari kompetitornya yang Jepang sih ini ya, Fortuner sama Pajero ya. Jadi bener-bener menjadi opsi alternatif yang berbeda kayak gitu. Nah kita bahas dari tampilan depannya ya.
Jadi ini untuk generasi kedua yang pre-facelift, jadi lampu headlampnya masih mengotak. Untuk yang facelift 1.2 itu sudah membulat ya, ke Jepang-Jepangan ya. Ada beberapa orang yang suka dengan kotaknya headlamp ini karena timeless dan juga Amerika banget stylenya. Untuk grill ada beberapa perbedaan di facelift 1 facelift 2. Terus ini dimensinya kurang lebih ada 5 meter, jadi besar banget ya, sangat besar dibanding Pajero dan juga Fortuner. Untuk wheelbase nya juga jauh lebih besar, lebih panjang seperti itu. Dia ada tulisannya TDCi. Kalau untuk yang facelift 1 facelift 2 dia pakai lubang angin, tapi lubang angin yang palsu ya. Dan untuk peleknya sendiri standarnya pakai ring 15. Untuk yang tahun lebih muda facelift 1.2 dia pakai ring 17. Ini palang 6, baut 6 juga. Kebetulan ini pakai ban GT radial, dia Savero. Ini AT, ban AT, jadi cocok untuk di jalan raya ya. Kalau ban MT baru untuk off-road. Terus ini juga ukurannya ring 16 265 per 70 untuk bannya. Jadi cukup tebal, tetap kelihatan gagah tapi tetap nyaman digunakan di jalan raya. Fendernya ini tebel banget ya, jadi di over fendernya kelihatan keker gitu di sini stylenya. Ini generasi pertama juga stylenya masih gini, cuma dia ada di sini list lagi, jadi dia biasanya two tone, dua warna antara atas dan bawah berbeda. Ini untuk stepnya sini. Kalau style off-road mungkin stepnya bisa dilepas ya, jadi kelihatan lebih gagah lagi ya. Terus untuk spionnya ini dia belum retract, handle-nya pernekel seperti ini, dan udah ada relnya ya, roof relnya. Nah, ini tampilan dari sampingnya kelihatan mengotak banget. Generasi pertama kedua nih seperti ini masih, generasi ketiga udah beda banget bentuknya. Nah, ini untuk ban serepnya ada di belakang. Generasi 1.2 ada di belakang tetap. Ini bisa ada covernya. Ini kebetulan dapatnya yang nggak ada covernya. Nah, ini alternatif pilihan yang lebih mahal nih, opsi yang lebih mahal, Bridgestone Dweller. Sekarang kita lihat dalamnya, ada di belakang. Ini rata-rata kalau Everest tuh di sini suka ngondo ya, karena termakan usia, terus juga bawa barang berat segala macem. Ini row ketiganya bisa dibuka. Ya, ini dapat AC juga, jadi aman bagi orang yang mau duduk di row ketiga, jadi nggak kegerahan lah, dapat setidaknya walaupun di baris ketiga dia tetap dapat AC. Nah, ini kita coba turunin ya. Nih, nah nanti akan kita lihat ergonomisnya. Ini agak kurang sih kalau menurut gua. Ketika dibuka bagasinya, space-nya hanya segini, kecil ya. Paling naro koper juga koper ukuran kecil. Dia udah ada spoilernya bawaannya. Nah, perbedaannya di lampunya nih. Lampu yang pre-facelift itu kotak, tapi yang di facelift itu dia udah membulat. Itu aja sih bedanya. Selebihnya interior sama, mesin juga sama. Hanya fitur-fitur kecil. Sekarang coba kita lihat dari dalam. Untuk pengaturan jok baru ada yang ini recliningnya, ini untuk maju mundurnya. Terus ini ketinggian rendah untuk headrestnya, sensornya masing-masing dapat kaca atau cermin. Nah, jadi bisa ngaca juga nih supirnya. Terus dapat dua nih biar nggak berebutan ya, kanan kirinya. Naruh kacamata, tempat kacamata. Biasanya kalau mobil-mobil Jepang bagian sini lampu ya, tapi dia naruh lampunya di bagian sini. Untuk di bagian setir ini cuma ada diturunin doang tinggi rendahnya. Untuk teleskopiknya tidak ada, untuk maju mundurnya. Terus MID-nya standar ya, untuk speedometer, RPM, terus jarum bahan bakarnya, terus juga indikator temperaturnya. Ini untuk parking sensor, ini untuk brightness-nya si MID, ini tambahan nih.
sama yang punya sebelumnya dikasih lampu tuh, lampu itu tembak untuk buka bensin dan naruh uang receh. Dia cup holdernya ada banyak ya, masing-masing di pintu ada satu, terus di depan sini ada dua, di belakang lagi di sini ada, di tengah dua. Ini kompartemen di konsol tengah, ada di atas, ada yang bagian tengah, cukup lah ya, cukup banyak. Di sini juga ada. Ini untuk panel MID entertainmentnya sangat American style banget ya, bentuknya mengotak, dan dia kebetulan ada dua warna, yang ini silver sama kayak di panel power window-nya. Ini putar-putaran AC-nya masih konvensional ya. Terus ini sudah touchscreen, nah tapi belum ada Bluetooth sama USB-nya. Untuk DVD atau CD-nya bisa nih, kayak gitu. Terus ini ada AC buat aktifin ke belakang, jadi di belakang itu bisa di setup lagi sendiri dual zone untuk AC-nya mau seberapa. Ini untuk kompartemennya di sini yang bagian rata, nggak tahu nih buat ngisi naruh apa nih, amplop apaan, kertas. Nah ini baru kompartemen yang di sini, kayak gitu. Dia panel keras ya, bukan soft touch. Dan ini keras, yang soft touch yang ini panelnya silver dan beige. Ini warna beige untuk joknya. Sekarang kita lihat ergonomisnya ya. Ini kebetulan gue dapetnya yang ada TV-nya, tapi nggak berfungsi ya, mungkin rusak. Nah ini untuk AC-nya dapat di sini untuk putar-putarannya. Nih lampu juga ada di sini. Ternyata di sini bisa dua ya, di situ sama di sini lampunya. Ini cara bukanya. Tinggal kita naik, ada stepnya, kita bisa injak sini. Rasanya kayak jongkok nih, kayak gini nih, nggak menyangga sama sekali. Ini cocoknya buat anak-anak ya, untuk row ketiganya ini. Untuk headroom sih aman, karena dia ngejar di platform lantainya itu ya. Udah naik, makin belakang makin tinggi, jadinya di kebagian yang di belakang nih serasa kayak panggung ya, jadi lebih tinggi juga. Secara pemandangan ke depan sih enak gitu, cuma kakinya ini buat duduk gak nyaman. Jadi ya kalau duduk di sini kayak enaknya bersila kayak kayak gini nih, kayak gitu. Dan di sini juga dapat AC, jadi nggak perlu khawatir kepanasan, dan tetap dapat cup holder. Itu sih yang positifnya ya. Untuk kekurangannya hanya di posisi duduknya. Jadi kalau untuk jarak jauh sih sangat pegel banget ya, nggak cocok nih buat anak-anak, cocoknya kalau di belakang. Propernya memang buat barang sih. Terus keduanya kabinnya nih cukup luas dibanding kompetitornya ya, jadi lega banget ya, bisa buat anak-anak berdiri di sini juga bisa. Cuma memang kekurangannya dia nggak terlalu menyangga banget penuh, secara penuh ya si paha ini. Dan kebetulan gue juga udah upgrade si joknya, gue tambahin busa, di retrim ulang lagi, tapi tetap dengan warna originalnya beige, dan kakinya bisa masuk sampai bawah sini, jadinya enak banget. Nah gitu, dengan posisi mengemudi standarnya gue, belakangnya masih cukup lega, legroomnya, headroomnya juga masih luas ya. Untuk row kedua ini masih sangat nyaman, sangat luas di space areanya. Nah kelemahannya di Ford Everest ini memang row ketiganya ya, buat yang paling terakhir nih, warga negara kelas 3 nih. Posisi duduknya cukup ergonomis ya, cuma karena mungkin ini mobil Amerika ya, nggak tahu gimana kesannya kalau orang Indonesia ya, mungkin tingginya di bawah 170, kesannya bawahnya ini mendelep banget. Jadi kita berada di bawah dashboard, kap mesinnya besar, karena ini belum bisa disetting ketinggiannya kayak mobil-mobil sekarang. Karena ini yang gua ambil ini 2007 tahunnya, dan rata-rata generasi kedua juga belum bisa di setup untuk ketinggian naik turunnya. Karena ini udah gua coba pakai harian ya ke kantor, cukup nyaman penggunaannya. Armrestnya enak, terus commanding visibility-nya bagus, ke depan, ke samping, ke belakang itu clear banget ya, gede kacanya. Terus juga untuk tarikan sendiri ini di bawahnya agak, dia karakter mobil Amerika,
agak berat dibanding kompetitornya, dan untuk tarikan atasnya yang kencang banget, powerful banget, turbonya keluar di tarikan torsi atas. Tapi di awal-awal dia memang harus diurut ya, harus disekolahin dulu kakinya. Terus untuk ini aja kekurangan ya yang gua mengganggu ya, kakinya. Kalau mobil itu rata-rata ada injekan di sini buat istirahat, ini nggak ada, jadi kayak kedalaman juga kalau misalnya mau injek terus. Jadi ya agak bingung nih kaki kirinya mau taruh di mana kalau untuk yang mobil matic, karena mobil manual matic mungkin sama dia desainnya, harusnya ada injekan kakinya lagi di sini nih. Sama ini nih rem tangannya masih yang jadul ya kayak gini, ini yang masih putar tarik. Nah, jadi mobil Ford Everest ini terkenal memang tangguh ya. Yang paling tangguh memang di generasi 1 ya, karena masih konvensional, elektrikalnya masih minim, jadi dia sederhana banget, prinsip kerjanya, pemeliharaannya juga sederhana. Untuk generasi kedua ini juga masih minim, jadi masih reliability-nya masih oke. Secara ketahanan mesin ini sangat bagus, mesin terus juga transmisi, kaki-kaki ini sangat bagus, hanya perlu diperhatikan beberapa aspek di kaki-kaki, nanti gue akan ceritain sedikit. Pertama, sebelum kita membeli mobil Ford Everest juga perlu diperhatikan ini nih, kaki-kakinya. Yang penting antara ball joint, tie rod, long tie rod. Nah, kelemahannya ketika kita tes ya, terus di posisi tidur itu dia mengayun yang berlebihan, itu shock breakernya itu harus diganti. Ini untuk yang bagian depan ini per keong suspensinya, untuk yang belakang dia pakai per daun. Ini mirip sama Ford Ranger, sangat kuat ya kalau bawa barang nih, makanya di belakang nih, tapi ya lebih keras di belakang bantingannya. Jadi alasan gua ambil project mobil Ford Everest ini karena pertama, belakangan ini mobil diesel itu menjadi primadona ya. Pajero terus juga Fortuner itu menjadi mobil yang common use lah untuk dipakai. Dan alternatifnya, di alternatif ketiganya itu mobil Ford Everest dengan harga yang lebih terjangkau, terus juga kabinnya lebih luas, dimensinya lebih luas, dan karakternya berbeda. Dan selanjutnya mobil besar itu menjadi tren lah pada saat dewasa ini. Jadi beberapa orang mulai berpergian jauh, road trip, segala macam adventure, dan salah satu mobil yang digunakan selain kompetitor tadi ialah Ford Everest. Ada yang keliling Indonesia naik Ford Everest yang generasi 1, ada juga yang generasi kedua ini. Selain diesel, terus juga SUV, dimensinya luas. Mobil ini juga cukup nyaman digunakan, pemeliharaannya juga minim, dan namun beberapa orang khawatir ini kan Ford udah nggak ada di Indonesia lagi, bagaimana untuk bengkel dan spare partnya. Ford ini masih ada komunitasnya namanya 5G, dan beberapa bengkel spesialis Ford itu juga ada beberapa. Nanti gue akan kasih rekomendasi, salah satunya di Om Ferry, di Fast, di Ford daerah Lebak Bulus lah di sana. Dia akan coba gue pakai gimana nanti, experience apa yang gue dapat dari menggunakan mobil ini. Nanti akan gue share lagi di video berikutnya, dan pemeliharaannya kayak gimana juga akan ada video-video berikutnya. Jadi kalau teman-teman pertimbangan butuh mobil SUV, mesin diesel itu, dan ini masih bisa digunakan untuk biosolar ya, asal diganti per 5.000 untuk solar dan filternya. Jadi ini sebagai alternatif pilihan mobil diesel, mobil SUV, mobil besar, keluarga, mobil adventure, road trip keliling Indonesia. Salah satunya adalah Ford Everest. Mesin tangguh, kaki-kaki kuat, matic-nya juga cukup nyaman. Demikian video kali ini, semoga video ini